ulama rasul anbiya, ulama sebagai waris nabi, dan kami membutuhkan keberkahan dari Allah lewat beliau dan doanya, tausiahnya singkat. Beliau adalah Kiai Haji Fuad bin Kiai Haji Nur Hasan bin Kiai Haji Nawawi. Mudah-mudahan kita semua dibukakan mata hati kita untuk menelaah terutama apa yang kita lakukan sehari-hari, yaitu menambah kedekatan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatnya kita kepada Allah lewat mendekatnya kita kepada orang-orang yang dirahmati Allah. Siapa mereka? Beliau adalah ulama-ulama ar-rasatul anbiya. Yang kedua, tentunya ingin kita semua selamat dari COVID-19. Mudah-mudahan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjaga lisan, dan terakhir munajat hati, doa. Dan inilah salah satu M yang kelima, munajat hati lewat tausiah dan doanya dari ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Kepada Kiai, mohon silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram Yai Al-mukarram wal muhtaram, para alim ulama, para habaib, wabil khusus Al-mukarram Kiai Rafiuddin Sekaula yang saya hormati, para bapak-bapak, para ibu-ibu yang saya hormati. Alhamdulillah, pada pagi hari ini saya dapat bermuajahah, dapat bertatap muka, dapat berkumpul dengan para bapak, para ibu dalam rangka kegiatan ibadah, kegiatan mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat tasbih. Sholat tasbih itu memang oleh Gusti Nabi Muhammad SAW
dianjurkan kalau bisa sholat tasbih itu tiap hari. Kalau udah bisa 1 minggu 1 kali atau 1 minggu 2 kali. Bahkan kalau udah bisa 1 bulan 1 kali. Kalau udah sempat, bahkan dianjurkan 1 tahun 1 kali, sampai kalau nggak sempat 1 tahun 1 kali, seumurnya 1 kali. Jadi jangan sampai seumur hidup nggak pernah mengerjakan sholat tasbih. Sholat tasbih yaitu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dalam situasi COVID, situasi seperti sekarang ini, situasi COVID, situasi corona. Kita sangat perlu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Sebab yang menurunkan COVID ini ya Allah. Kita ya minta COVID ini supaya segera dihilangkan, segera disingkirkan dari bumi Indonesia khususnya. Ya minta kepada Allah, minta kepada yang memberi. Yang menurunkan COVID Allah Ta'ala. Ya kita tidak bisa menolak kalau tidak minta kepada yang menurunkan, tidak minta kepada yang memberi. Ya jangan mengikuti secara akal saja. Kalau mengikuti secara akal, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu menurut secara akal atau secara medis, secara kedokteran begitu. Akan tapi kalau kita tidak kembali kepada Allah, tidak kembali kepada Allah, nggak bisa. Semuanya ini yang menurunkan bala seperti COVID ini Allah Ta'ala, yang menghilangkan ya Allah Ta'ala. Harus minta kepada Allah Ta'ala, minta yang menurunkan, kepada yang menurunkan COVID. Sekalipun kita sudah usaha macam-macam, kalau Allah tidak menghilangkan, tidak bisa hilang. Sekalipun kita sudah berusaha, kalau Allah Ta'ala memberi, kita tidak bisa nolak. Makanya kembali kepada Allah, fafiru ilallah. Mari kita kembali kepada Allah. La muqtiya la mani'a lima a'taita wa la muqtiya lima mana'ta. Tidak ada orang yang bisa menolak apa yang diberikan oleh Allah. Tidak ada orang yang bisa memberi kalau ditolak oleh Allah. Semuanya itu tergantung kepada Allah. Tidak ada orang yang bisa memberi, tidak ada orang yang bisa menolak
kalau Allah memberi. Tidak ada orang yang bisa memberi kalau Allah menolak. Seperti COVID juga begitu, nggak ada orang yang bisa menolak dari COVID kalau Allah memberi COVID. Tidak ada orang yang bisa memberi COVID kalau Allah menolak. Kalau Allah menolak, sekalipun tak pakai masker, tak pakai cuci tangan, tak jaga jarak, kalau Allah tak memberi COVID, tak akan kena COVID. Tapi kalau Allah berkehendak memberi COVID, sekalipun pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tetap akan terkena COVID. Saya contohkan, saya kalau melihat orang gila itu tidak pernah pakai masker, tidak pernah cuci tangan, bahkan tidak pernah mandi, sampai rambutnya itu gimbal, tidak pernah mandi, tidak pernah cuci tangan, tidak pernah pakai masker, tidak pernah jaga jarak, seenaknya sendiri. Tapi saya lihat kok gak ada orang gila itu yang kena COVID. Ya karena Allah tidak memberi, Allah tidak menghendaki kena COVID, tidak kena COVID. Dan yang namanya orang gila kan gak ada takut COVID apa, gak ada. Yang mana orang gila, ya mungkin biasanya perasaan takut itu bisa membawa penyakit. Dari hati ini bisa membawa penyakit. Makanya takut jangan terlalu. Makanya kita ya tetap menjaga, takut tapi jangan berlebihan. Tetap kita menjaga COVID tapi jangan terlalu. Kalau terlalu sampai masjid ditutup, ya apa? Itu namanya takut berlebihan, takut terlalu. Ya takut masjid tetap dibuka, pengajian dibuka, bahkan pengajian ini membantu untuk menghilangkan COVID, membantu untuk menghilangkan COVID. Kalau takut berlebihan, ya kita pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, ya sekedar itulah, jangan berlebihan. Jangan sampai masjid ditutup, jangan sampai Jumatan ditutup, dilarang Jumatan. Itu berlebihan, takut yang berlebihan, tak boleh. Yang harus takut berlebihan itu kepada Allah, jangan takut berlebihan kepada COVID. Lala taksyawun nas waksawni, kata Allah. Jangan takut kepada orang lain, takutlah kepada aku. Ini katanya Allah Ta'ala, wala taksyawun nasa waksawni. Takut ada orang, takut ada COVID, takutlah ada takutlah kepada Allah. Jangan takut kepada lainnya. Allah takut, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, tapi jangan ketakutan, jangan berlebihan. Kalau berlebihan sampai masjid ditutup, Jumatan dilarang, bahkan sampai remek di masjid itu digulung. Dari masjid-masjid gak ada lemeknya. Ya apa kasihan, ya apa jariahnya orang gak dipakai. Itu kan jariahnya orang, gak dosa. Jariahnya orang gak dipakai, termasuk menutup jariah itu pakai biasa, gak apa-apa.
jangan terlalu takut tapi jangan terlalu. Kalau terlalu ya sampai jadinya masjid ditutup, nggak boleh jumatan, lemeknya masjid digulung, dari masjidnya nggak ada lemeknya, itu terlalu gitu ya. Saya kasihan yang jariah, mandek jariah, yang jariah tidak dapat pahala karena lemeknya digulung dan ditempati sholat. Mari mendekatkan diri pada Allah. Jangan khawatir kalau Allah tidak menghendaki sampai kena COVID, akan kena. Makanya perlu mendekatkan diri kepada Allah dengan melalui sholat istighosa, dan melalui sholat tasbih, melalui amalan-amalan yang lain. Itu contohnya mendekatkan diri kepada Allah. Kalau Allah menolak, tidak akan ada COVID. Contohnya dulu zamannya Raja Habasyah yang mau menyerang Ka'bah, mau merobohkan Ka'bah dengan pasukannya ribuan pasukan gajah datang ke Mekah, mau menyerang Ka'bah, mau merobohkan Ka'bah. Bagaimana Allah menolak? Allah menurunkan toiron ababil, menurunkan burung ababil. Lantaru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak melihat bagaimana Allah bertindak kepada ashabul fil, kepada pasukan gajah yang hendak merobohkan Ka'bah? Lantaru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsal alaihim tayran ababil. Allah menurunkan COVID juga Allah yang menurunkan. Allah menurunkan burung ababil. Tiap-tiap burung ababil kakinya itu bawa hijaratan min sijil, membawa batu dari neraka sijil, diturunkan, dijatuhkan kepada pasukan gajah. Akhirnya batu dari neraka sijil diturunkan, kena kepalanya ini, tembus sampai ke silit, ke tuburnya, sampai badannya pasukan Ababil itu berlubang-lubang. Begitu kena batu dari sijil, badannya ini ka'asfi makul, badannya ini seperti daun yang dimakan ulat. Badannya ini seperti daun yang dimakan ulat. Bagaimana daun dimakan ulat? Berlubang-lubang. Badannya pasukan gajah juga begitu, kena batu itu tembus tadi sampai badannya itu berlubang-lubang. Ya maklum, yang dijatuhkan itu batu dari neraka. Ya bagaimana panasnya coba? Ya seperti kemungkinan seperti plastik, ya seperti plastik terus dinyonyok rokok, kan berlubang. Orang itu kejatuhan batu dari neraka langsung berlubang. Jadi badannya ini berlubang-lubang, ka'asfil makul, diumpamakan seperti daun yang dimakan ulat berlubang.
Mari mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Untuk menghilangkan COVID ini perlu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, minta kepada Allah Ta'ala supaya COVID ini segera dihilangkan dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, dengan cara bacaan amalan-amalan. Ya nanti biar ya ini yang memberi jasa amalan dengan cara sholat tasbih, istighosa, gelak batin, dan lain sebagainya. Insya Allah saya bicara di Pasuruan. Insya Allah seumpama pemerintah ini mau memerintahkan jangan hanya vaksin untuk nolak COVID, divaksin. Coba pakai vaksin Allah. Pakai vaksin, ya apa vaksin Allah? Coba. Setiap orang diperintahkan, misalnya tiap maghrib baca Yasin 3 kali untuk nolak COVID. Itu vaksin Allah. Insya Allah itu lebih mujarab, lebih mandi daripada vaksin. Mari kita pakai untuk menolak corona, pakai vaksin Allah. Bisa kalau pemerintah apa, kalau sedikahi misalnya ya melalui gubernur, kalau se-Indonesia melalui presiden, memerintahkan supaya penduduk Indonesia ini divaksin Allah. Divaksin pakai vaksinnya Allah, yaitu tiap orang misalnya setelah sholat maghrib membaca surat Yasin 1 kali atau 3 kali untuk menolak COVID. Coba kalian praktekkan. Dan setelah maghrib saya membaca Yasin walau 1 kali atau 3 kali. Siap untuk menolak vaksin, untuk menolak virus, untuk menolak COVID. Mari kita menolak COVID dengan pakai vaksin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah cepat corona ini, COVID ini cepat hilang dari negeri Indonesia. Ya, ini yang dapat saya sampaikan. Sebetulnya ya tidak tahu kalau saya mau disuruh pidato bicara. Iya, mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.